capres dan cawapres ya. Kan ada kaum tua, ada kaum muda begitu. Ini kan mungkin ada sisi positif dan negatifnya mungkin di kalangan sebagian orang begitu. Kalau menurut jenengan gimana itu? Masalah usia itu ya macam-macam. Kita mau mencontoh zaman siapa? Semua ada contohnya. Jadi contoh kehidupan itu selain Rasulullah itu juga bisa sahabat, bisa tabi'in. Masih ingat pasukan Osama ya kan? Yang diberangkatkan menjelang Rasulullah wafat, akhirnya ditarik lagi, diberangkatkan lagi pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Berapa umurnya Osama waktu itu? 17. Diangkat menjadi pemimpin. 17 tahun. Iya, kan gitu. Ada yang bilang 17, ada yang bilang 19. Orang 19 tahun tuh sangat muda belia. Sekarang kalau ada orang umur 19, 17 jadi imam sholat aja kita ini rasanya gampang. Itu orang umur 17 tahun kok sudah diperintahkan, ditunjuk menjadi panglima perang. Ini betul-betul perang loh gitu ya. Ada ustadz yang berdalil katanya contoh itu Rasulullah diangkat menjadi rasul pada umur 40 tahun. Itu kenabian dengan pemerintahan harap dibedakan, Mas ya. Jangan disamakan tuh. Emangnya presiden tuh dapat wahyu ya. Itu Ustadz Dasat itu ngawur gitu. Nah, pemerintahan kok disamakan dengan usia Rasulullah menjadi pemimpin. Bukan, Rasulullah umur 40 itu nubuah, bukan mulkiyah atau riasah, bukan. Harap dibedakan dong. Banyak sekali pemimpin muda, raja-raja muda, banyaklah. Sayyidina Ali itu menjadi khalifah ya kan, juga nggak terlalu tua-tua amat. Siti Aisyah memimpin perang Jamal setelah Sayyidina Utsman wafat. Berarti selisihnya dengan wafatnya Rasulullah berapa itu? Sekitar 6 tahun ya kan. Sedangkan Siti Aisyah dinikah Rasulullah pada umur 9 tahun. Coba dihitung itu. Beliau dinikahi umur 9 tahun. Rasulullah wafat 18 umur 18 tahun. Ditambah tadi berapa? Sekitar 6 atau 7 lah ya. Berarti umur 24 tahun. Sudah memimpin pasukan perang. Artinya tugas panglima perang itu lebih berat dibandingkan menjadi presiden atau wakil presiden atau raja. Kalau raja zaman dulu itu nggak harus hebat, sakti, atau memiliki ilmu yang lengkap. Tetapi kalau panglima perang harus betul-betul tangguh. Raja khilafah zaman itu yang setelah zaman sahabat Umayyah, Abbasiyah itu karena warisan. Bapaknya mati ganti anaknya, anaknya mati ganti cucunya, kan terus gitu kan. Abbasiyah selama 500 tahun. Artinya asalkan dia punya darah naik, dia punya kerabat tadi, kekerabatan. Tetapi sehebat apapun kalau bukan anaknya, bukan pangeran, nggak bisa naik. Wah, ini gimana nih orang goblok kok jadi khalifah, jadi raja. Namanya Malik bin Marwan, ya kan gitu kan. Yazid bin Muawiyah. Itu kan contoh-contoh khilafah yang
amburadul sontoloyo. Iya toh? Gitu. Ibaratnya bisa dikatakan pinter enggak, goblok enggak. Ya, sampai ceritanya kan Yazid itu membalik tradisi khutbahan. Malik Hajat. Bukan hajat. bin Marwan. Malik bin Marwan, Yazid itu macam-macam itu. Ya kan? Khutbah sebelum Idul Fitri. Dibikinnya seperti sholat Jumat. Itu kan goblok itu. Gobloknya di atas rata-rata gobloknya. EQ-nya paling 65 itu sih. Nah itu, tetapi kalau dia memilih panglima perang, pasti milih yang tangguh. Ini bagaimana Usamah bin Zaid diangkat menjadi panglima perang oleh Rasulullah pada umur kurang lebih 17 tahun. Berarti Rasulullah juga mempercayakan kepemimpinan kepada anak muda yang umurnya masih di bawah 20 tahun. Padahal waktu itu ya, orang cerdas mungkin, tapi informasi yang masuk kan sedikit. Kalau zaman sekarang, orang mungkin kecerdasannya menurun, tetapi informasi yang masuk ini dari semua segi bisa masuk. Bahkan non-stop, informasi itu bisa masuk 24 jam non-stop. Kalau zaman itu sangat terbatas informasi itu. Itu aja orang yang masih usianya di bawah 20 tahun dikasih kepercayaan oleh Rasulullah. Nah itu maksudnya kepada ustadz-ustadz yang fatwa bahwa standar umur adalah 40 tahun. Karena Rasul diangkat Nabi jadi Nabi umur 40 tahun itu kias baik, ya. Kias yang keliru itu. Karena nubuah dengan non-nubuah harap dibedakan. Seperti ilmu kewalian. Para ulama mengatakan bahwa banyak sekali wali-wali itu yang diangkat ketika masih kecil. Walaupun penobatan kehebatan kewaliannya itu umur rata-rata memang umur 40, tetapi pengangkatan kewalian itu bahkan ketika masih kecil, bahkan ketika masih di kandungan. Syekh Abdul Qadir Jailani sudah menjadi wali sejak di kandungan. Wah, lebih unik lagi itu. Ayo, gimana sekarang? Tadi kan katanya kalau memang contohnya adalah kenabian, Rasulullah diangkat menjadi pemimpin ketika umur 40. Syekh Abdul Qadir diangkat menjadi wali ketika masih di kandungan. Dan seluruh ulama, jumhur ulama sufi mengatakan bahwa kewalian itu dikasihkan oleh Allah kepada para walinya ketika masih kecil. Jadi beda, nubuah beda. Ada standar nubuah, ada standar kewalian, ada standar kepemimpinan. Ini riasah apa? Presiden, kerajaan, khilafah beda itu. Apalagi sekarang zaman demokrasi, asalkan orang memang mau milih, ya sudah beres. Kalau perdebatannya itu loh, kalau perdebatannya usia, jadi ilmu harus dikatakan. Sumber dan marjek itu harus diteliti semuanya. Jangan cuma mengambil sampel satu, begitu. Wallahu alam. Kalau contoh di dalam Al-Quran gimana? Nabi Yahya, Nabi Isa dikasih hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih kecil. Itu juga kepemimpinan loh. Wa atainau hukma sobiyya. Nabi Yahya itu. Dikasih ilmu hikmah kepemimpinan ketika masih kecil. Nabi Sulaiman dikasih hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih kecil. Itu loh cerita yang masyhur itu loh. Nabi Daud menjadi raja, 2 perempuan datang membawa seorang bayi, diperebutkan ini anak siapa. Yang bisa memutuskan Nabi Sulaiman. Ceritanya gimana? Tadi kami berdua itu masing-masing punya 1 anak. Cuma di hutan akhirnya ada serigala datang ngambil salah satu. Kami nggak tahu ini yang anak siapa karena mirip kembar. Rebutan. Nabi Sulaiman ya sudah bunuh aja
bayinya dibelah jadi 2, dibagi rata gitu. Ya, itu kan hikmahnya Nabi Sulaiman itu ketika masih kecil. Iya enggak sih? Gitu. Nah, gitu. Contohnya banyak kok di dalam Al-Qur'an. Nabi Isa Lah iya. dalam buaya, Lah, ya kan? beliau mengatakan saya ini seorang rasul. Kan begitu kan? Gitu. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau mengatakan bahwa aku adalah Rasulullah, aku adalah Abdullah. Itu masih di buian. Masih ditimang-timang, beliau sudah ngomong aku adalah hamba Allah, aku adalah rasulnya Allah. Nah, itu masih kecil itu. Nggak nunggu 40 tahun. Nggak nunggu 40 tahun. Ini bagi Mas Gibran santai aja. Ya kan? Kalau memang Anda siap maju dengan semua resikonya dan ternyata dipilih, silahkan. Penting fair. Jangan main curang. Gitu. Yang repot tuh kalau curang loh. Coba raja-raja Jawa itu, Raja Solo itu. Dulu ada yang diangkat menjadi raja pada umur yang sampai umur 3 tahun. Ya kan? Itu termasuk yang terkenal yang dinasti Cina itu. Fuyi itu dulu yang terkenal itu. Umur 3 tahun diangkat menjadi dinasti, akhirnya dinastinya tumbang. Dapat 3 tahun ya. Bahkan di kerajaan Solo tuh pernah ada cerita yang begitu-begitu, masih balita jadi raja. Alah, menyesuaikan aja itu nggak masalah. Ya kan? Sultan Al-Fatih kan? Wah, kan Sultan Al-Fatih bisa membuka Konstantinopel pada umur 21 tahun. 18 jadi raja. 18 jadi raja. Muhammad Al-Fatih umur 18 jadi raja. Umur 21 bisa membuka Konstantinopel, kerajaan terkuat, benteng terkuat selama 1000 tahun tidak bisa dibuka siapa-siapa. Bisa dibuka oleh anak umur 21 tahun. Gibran umurnya 35, santai aja. Masih sisa itu. Sisa 14. Salam damai. Kalau Anda nggak senang, ragu, ya sudah tinggalkan saja. Yang mantap dengan 01 Anies Caimin silahkan. Orang-orang seperti kita-kita ini, kaum sarungan, kaum santri, kaum kopi, kaum begadang, kaum dampar, kaum kitab kuning, kaum lengser, kaum gayung, Pangkong. yang tahu bahasa Bangkong, pilih Caimin. Di hadis itu kan ada keberkahan itu kata Nabi bersama para orang tua kalian. Iya. Nah itu kan ada juga kan pemimpin tuh ya harus yang tua katanya Iya. begitu. Kan Masa anak muda yang maju katanya. Kalian kan dalam hadis al barokatu ma'a ma'ama. akabirina. Iya. Barokah itu bersama orang-orang tua. Iya. Tetapi Rasul juga mengatakan nusir tu bisyabab. Perjuanganku ini ditolong oleh para pemuda, ya kan? Sehingga ada satu kitab yang membahas pemuda-pemuda haula Rasulillah, kan itu kan? Iya. Jadi ya semuanya sama sebenarnya, jangan kamu diskriminasikan satu kelompok tertentu. Nanti kamu mengunggulkan yang tua, yang muda kamu kesampingkan. Ada contohnya padahal Siti Ali muda, perawi hadis, ya kan? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Siti Anas, bahkan masih kecil-kecil, ya kan? Sumpah kepada Rasulullah sekitar umur 10 tahun, sumpah selama 10 tahun, umur 20 tahun jadi ulama, jadi muhadis, jadi pemimpin. Jadi setelah Rasulullah itu aneka ragam yang muncul itu. Sesuai dengan kapasitas dan potensi masing-masing. Terus kayak ditawarkan kepada umat ini, laku apa enggak? Walaupun Anda tua, begitu ditawarkan nggak ada yang milih, nggak laku, mau apa Anda? Ya. Ternyata muda ditawarkan, ya kan? Laku dipilih, ya sudah. Tua dan muda. Tua dan muda. Perpasangan. Walaupun ya kurang serkas ini ya. Tapi banyak pesan ya, walaupun kita ini pro sama Caimin. Jadi secara pandangan ekstrim saya itu ya kepada Mas Anies Rashid Baswedan itu ya, jangan sekali-kali Anda ini membawa isu-isu Arab.
Jangan sampai begitu nanti jadi presiden tiba-tiba malah dia apa membawa hawa-hawa Arabnya, memfasilitasi orang-orang yang berdarah Arab, imigran-imigran Arab, itu bahaya juga. Jadi bagaimanapun juga Indonesia adalah Indonesia, negara, bangsa, budayanya, kan gitu kan. Semua ini harus tahu diri, mana yang mayoritas, mana yang minoritas. Ya wes pokoknya ala Jawa lah, Mas Anies Baswedan dulu. Jangan membawa ala Arabnya, ala Yamannya, pokoknya ala Raja Jawa. Itu sih. Nanti maunya ini ada orang Tionghoa, ya, Chinese jadi pemimpin, akhirnya suasana itu kayak suasana Cina, ya kan? Hawa-hawanya itu kayak hawa nggak serak gitu ya, bukan hawa pribumi. Nah, itu akhirnya menimbulkan gesekan. Ahok jadi gubernur di Jakarta, ya. Akhirnya kan terjadi ketidakseimbangan, ada hal kecil akhirnya dibesar-besarkan. agak rasis ya. Nah, kan itu sebenarnya kesalahan di dalam menyikapi itu. Nah, terus nanti gara-gara ini satu orang Cinanya dibawa-bawa, Tionghoanya dibawa-bawa. Nah nanti gara-gara Anies naik ya kan, Arabnya dibawa-bawa, gitu kan itu kan akhirnya kan, bahwa ini bukan NKRI. Jadi isu itu kan digoreng terus itu. Sentimen Kearapan, rasnya tadi itu, saranya itu. Anda ini kurang ke Jawa-Jawaan, kurang. Saya muhibinya Caimin, walaupun saya yakin belum tentu menang. Ya itu realistis saja. Realistis saja realistis. Ya kalah menang ya, yang ya. terbaik lah. Yang jago tetap Surya Paloh ya kan, dia bisa menaikkan nama partainya itu lebih cepat ya, tanggap betul lah. Itu menyambut bola lebih cepat. Jadi jelas ini salut juga saya sama Caimin ya, di atas angin dia. Di atas angin betul. Jadi kayak betul-betul Caimin ini berharap betul jadi wakil presiden. Walaupun suara Anda PKB itu lebih tinggi daripada Nasdem, kok bisa Anda ngalah jadi wakil? Itu kan lucu itu. Iya toh? Itu memang kayak ngebet banget ya kok senjenengan ya. Tapi keren lah ya. Maksudnya kita dari kaum santri itu ada yang mewakili. Seumpama Caimin tuh nggak masuk di dalam bursa capres cawapres, kaum santri nggak ada yang mewakili loh. Yang asli santri. Umpamanya Caimin nggak jadi naik dulu Anies sama AHY itu ya. Bayangkan umpama Anies sama AHY, Prabowo sama Gibran, Ganjar sama Mahfud. Itu kan nggak mewakili santri sama sekali itu. Akhirnya santrinya mungkin golput semua itu. Tapi sekarang para santri ini terwakili sama Caimin. Salam buat Caimin. Pinjem 100. Piye sih? Nah, menurutmu piye dah? Ngomong. Ya banyak sih yang meragukan kapasitas yang umur muda lah begitu kan. Gimana nanti begitu. Ibaratnya baru melek politik lah begitu kan. Sehingga banyak meragukan begitu. Tapi kan ketika debat cawapres kemarin kan orang juga banyak agak kagum begitu lah. Cuma ya itu ada dibilang karena sudah direncanakan lah begitu kan. Kita mungkin di semua lini, pemerintahan, bisnis, ya, pendidikan, kalau tiba-tiba muncul anak muda yang langsung naik itu memang semua orang tuh sangkal, tetap gitu, geger, semua orang ngambang, persepsinya pasti setengah-setengah antara iya dan tidak. Terus
suudzon dan persangkaan ini muncul dari mana-mana. Wah, ini pasti gara-gara orang dalam. Kan itu kan. Kok bisa dia anak muda tiba-tiba naik ini. Dia nyogok kemana ini? Dia memanipulasi apa? Pasti ada begitu tuh. Nggih. Karena itu secara urut-urutan jenjang karir itu memang nggak normal. Jadi memang betul-betul kayak orang ketimpa anugerah begitu loh modelnya itu. Kalau di autobiografi Mas Zakaria gitu, bila baru lulus kan disuruh ngajar kelas tinggi. Ya, Banyak yang protes juga itu. didorong, Nggih. ya kan. Itu ada contoh juga itu. Nggih, umur 19 tahun. Kalau mau meneliti, ada seorang ulama besar dari India namanya Ali. Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Pimpinan ahli hadis. Zakaria Al-Kandahlawi bin Maulana Yahya Al-Kandahlawi. Keponakannya Maulana Ilyas. Masih muda, selesai belajar, lulus wisuda sekitar umur 19 itu, ya, tiba-tiba dipercaya Bukhari, sama gurunya untuk ngajar Bukhari kelas yang langsung kelas paling tinggi, sehingga dikasih gelar Syekhul Bukhari. Nah itu juga orang pada jangkal awalnya, begitu melihat kapasitasnya, oh luar biasa memang. Itulah keberuntungan orang. Keberuntungan orang macam-macam. Ada orang yang potensinya tinggi, dia tidak berharap kepemimpinan, tiba-tiba diangkat jadi pemimpin. Ada orang yang sudah tua, ngantri bertahun-tahun ingin jadi pemimpin, ternyata nggak jadi-jadi, kayak kita. Tapi terus terang, kita ini sudah nggak ambisi yang begitu-begitu ya. Nggak jadi apa-apa, nggak masalah. Kita ini menikmati kehidupan, bagaimana ulama sufi pada umumnya, hidup apa adanya, sederhana, qanaah gitu. Menikmati hidup itu macam-macam. Punya uang 1 juta juga udah terasa nikmat. Kadang-kadang punya uang 500.000 terasa sangat nikmat. 100.000 juga nikmat. Nggak punya duit nikmat juga. Hiburannya apa? Berkhayal dan ngalamun. Ternyata berkhayal dan ngalamun itu satu kenikmatan tersendiri bagi para tukang ngelamun yang lagi kehabisan duit gitu. Cara menikmati hidup tuh begitu saja, nggak usah ambisi yang tinggi-tinggi gitu. Menikmati keadaan ya. Kalau punya duit traktir orang, sedekah, nggak punya ya diam saja. Utang lagi banyak ya duduk merenung ya. Bahwa ada dalam hadis tuh bahwa ada dosa-dosa yang tidak bisa gugur kecuali dengan sedihnya orang karena memikirkan hutang. Nah, itu ada itu hadisnya. Seingat saya dalam kitab Majrubeh itu, ya. Ada dosa-dosa itu yang cuman gugur, itu bisa gugur karena orang itu sedih